Tugas rangkuman makalah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Fadila Maharani dari tingkat 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi-materi sebagai berikut. Materi pertama tentang perencanaan penulisan karangan ilmiah. Karangan ilmiah memiliki peran penting di era informasi saat ini sebagai sarana yang dimanfaatkan dalam menyebarkan ide, penelitian informasi yang akurat. Perencanaan dalam menulis karangan ilmiah harus diperhatikan sesuai dengan rujukan penulis karangan ilmiah. Tujuan untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang ilmu. Dalam karangan ilmiah ada struktur yang terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan daftar pustaka. Materi kedua ada pengembangan topik karangan. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Pengembangan paragraf mencakup dua persoalan, yakni pertama, kemampuan memerinci gagasan utama paragraf ke dalam gagasan-gagasan penjelasan. Yang kedua, kemampuan mengurutkan gagasan-gagasan penjelasan ke dalam gagasan penjelas. Lanjut, materi ketiga, kerangka karangan. Kerangka karangan adalah sebuah konsep yang berisi mengenai poin utama dalam sebuah tema untuk dijadikan karya tulis yang disusun dengan runtut, spesifik, terukur, dan sistematis. Kemudian, syarat-syarat kerangka karangan yang pertama, pengungkapan maksudnya harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun rapi dan logis. Yang keempat, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Kemudian ada penyusunan kerangka, yaitu A. Menentukan tema dan judul, B. Mengumpulkan bahan, C. Menyeleksi bahan, D. Membuat kerangka karangan, E. Mengembangkan kerangka karangan. Manfaat kerangka karangan yaitu 1. Membuat elaborasi terhadap paragraf, 2. Agar cerita tidak kabur dari inti cerita, 3. Membantu penyusunan karangan menjadi lebih baik, 4. Menghindari tumpang tindih tema karangan, 5. Mempermudah penulis karangan. Materi 4. Kutipan. Kutipan adalah gagasan ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Fungsi utama kutipan adalah karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar. Kutipan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang dilakukan persis seperti sumber aslinya. Kata-kata yang digunakan sama seperti bahasa aslinya. Kutipan langsung dibagi menjadi dua juga. Yang pertama kutipan langsung pendek, yang kedua kutipan langsung panjang. Yang kedua ada kutipan tidak langsung. Dalam kutipan tidak langsung kita hanya mengambil intisari pendapat yang ditakuti. Titik kutipan tidak langsung ditulis menyatu dalam teks yang kita buat dan tidak usah diapit tanda petik. Titik kutipan langsung dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kutipan tidak langsung pendek, 2. Kutipan tidak langsung panjang. Materi kelima, abstrak dan daftar pustaka. Tujuan dan ketentuan pembuatan abstrak. Abstrak berasal dari bahasa abstraktur yang berarti menarik atau memisahkan secara singkat. Abstrak merupakan isi ringkasan dari suatu dokumen. Ringkasan singkat dan jelas dari sebuah karya tulis yang menyeluruh. Dari definisi singkatan di atas dapat diartikan, abstrak merupakan ringkasan singkat dan jelas dari suatu karya tulis seperti skripsi, tesis, dan bibliografis yang dapat memahami pembaca dalam memahami isi dan maksud penulis serta yang mengarahkan pembaca untuk membaca artikel secara menyeluruh. Tujuan pembuatan abstrak adalah yang pertama untuk melengkapi tulisan ilmiah seseorang, 2. Untuk membantu pengguna informasi memperpendek waktu pemilihan informasi, 3. Untuk mengatasi kendala bahasa. Selanjutnya, unsur-unsur daftar pustaka meliputi 1. Nama pengarang yang dikutip secara terbalik, 2. Judul buku termasuk judul tambahannya, 3. Daftar publikasi meliputi penerbit, kota terbit, dan tahun terbit. Dan yang keempat, untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid nomor, dan tahun terbit. Materi 6, membaca kritis, adalah aktivitas pembaca yang melibatkan keterampilan berpikir kritis
di mana pembaca menyelidiki, menilai, dan membuat simpulan logis berdasarkan bukti yang diperoleh dari teks. Tujuannya adalah untuk tidak hanya memahami elemen inti teks, tetapi juga mengungkapkan tujuan penulis, menilai akurat informasi, membedakan antara informasi faktual dan opini, serta mengevaluasi kesalahan argumen dan relevansi informasi. Di dalam membaca kritis ada teknik membaca yang pertama scanning, yaitu teknik membaca cepat dan sekilas untuk menemukan informasi spesifik, contoh untuk mencari fakta, tanggal, nama, dan data lainnya. Yang kedua, skimming, yaitu teknik membaca cepat untuk memahami ide utama teks, cocok untuk mendapatkan gambaran utama teks tanpa membaca detailnya. Ketiga, membaca cermat, yaitu teknik membaca teliti untuk memahami seluruh isi teks, contoh untuk teks yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam. Materi ketujuh, menulis karya ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah. Kerangka adalah suatu yang menyusun atau menopang yang lain, sehingga sesuatu yang lain dapat berdiri dan berpikir merupakan gerak akal dari satu titik ke titik yang lain, atau bisa juga gerak akal dari pengetahuan yang lain. Menurut Jujun, ada 5 langkah dalam kerangka berpikir ilmiah, yaitu 1. Merumuskan masalah, 2. Menyusun kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis, 3. Merumuskan hipotesis, 4. Menguji hipotesis, 5. Menarik suatu kesimpulan. Lalu ada pola pengembangan kerangka. 1. Pola alamnya, yaitu urutan unit-unit kerangka sesuai dengan keadaan yang nyata. Oleh karena itu, susunan alamiah dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, urutan ruang, kedua, urutan waktu atau urutan kronologis, yang ketiga, urutan topik yang ada. 2. Polologis, yaitu merupakan unit-unit kerangka berurutan sesuai dengan pendekatan logika atau pola pikir manusia. Kemudian ada penggunaan bahasa yang sesuai dengan ABE. 1. Pemakaian huruf kapital, 2. Penulisan kata, 3. Penulisan gabungan kata, 4. Penulisan singkatan, 5. Penulisan angka bilangan, 6. Pemakaian tanda baca. Dari yang terakhir adalah sikap bahasa. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan. Dalam sikap bahasa ada juga komponen sikap bahasa. Yang pertama, komponen kognitif, berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar. Yang kedua, komponen efektif, menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan. 3. Komponen kognitif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan relatif terhadap suatu keadaan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya.